warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, salam sehat. Salam PKH, salam hebat. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang cara menstimulasi bayi usia 6-12 bulan. Nah, perlu diketahui juga ya, bayi usia 6-12 bulan itu mengalami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, stimulasi yang kita lakukan itu harus sesuai dengan fase-fase itu. Jadi misalkan dalam video ini juga ada fase di mana bayi yang paling sering adalah fase awal aktif bergerak. Dia sangat aktif dalam bergerak. Jadi aktif bergerak itu tidak masalah selama terus kita lakukan pengawasan dan tidak ada benda-benda yang berbahaya di sekitarnya. Nah, pada fase ini juga mulai terasa dia punya rasa ingin tahu dan powernya sendiri gitu. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase belajar berbicara. Nah, pada fase ini kita bisa menstimulasi dia dengan kata-kata yang sederhana seperti mama, papa, makan, mamam, dan sebagainya. Kemudian ini juga salah satu fase yang juga sangat dominan terlihat pada usia bayi 6-12 bulan. Sama seperti fase awal aktif bergerak tadi. Fase ini juga sangat rentan, jadi jangan sampai bayi lebih dekat kepada gadget gitu, kurang distimulasi oleh orang tua atau lingkungan sekitar seperti kakek nenek, paman bibiknya. Karena apa? Karena speed delay itu sering kali disebabkan oleh berlebihan dalam menggunakan gadget. Jadi anak itu sering kali distimulasi oleh gadget daripada distimulasi oleh orang-orang dari lingkungannya seperti orang tua dan paman bibi tadi. Kemudian ada fase yang juga terjadi pada usia 6-12 bulan ini, yaitu fase tumbuh gigi. Jadi awal tumbuh gigi biasanya anak itu juga disertai oleh demam panas. Demam panas itu kalau tidak terlalu panas tidak masalah. Bisa juga cek ke bidan setempat. Nah, pada fase tumbuh gigi demam panas ini Anda dapat memberikan stimulasi dengan cara memijat bayi secara lembut. Kemudian intinya Anda harus tetap ada di saat dia sakit maupun dia sehat gitu. Tunjukkan pada bayi kalau Anda ada di samping dia. Kemudian ada fase belajar berjalan. Ini fase yang terakhir ya, fase belajar berjalan. Pada fase ini Anda dapat menggunakan media seperti mainan atau sejenisnya untuk menarik perhatian bayi, sehingga tatapan dan responnya terhadap mainan itu menyebabkan dia belajar untuk menghampiri Anda, berjalan, berpindah tempat gitu. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke videonya berikut ini. Salam PKH, salam hebat. Mari kita lihat video bagaimana cara stimulasi anak usia 6-12 bulan. Pemirsa yang budiman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.
Salam PKH, salam hebat. Yuk, kita pasang nih, pasang rumah nih, kita mau buat rumah azan ya. Baru sebelah aja yang jadi nih. Sebelah lagi. Adek makan kah? Yang banyak tadi kah? Satu lagi. Tapi ingat ya, gak ada yang gratis. Adek mau pasang sendiri kah? Mau pasang sendiri? Iya. Kalau soal HP hilang sih gue jagonya. Ayah yang bebek ya. Ini gue cari sekarang. Ini kita buat rumah yuk. Pasti itu HP yang dimaksud. Gue harus sampai. Iya. Lo tuh gimana sih? Lo tuh bagaimana gak sih liatnya? Lo gak liat ada gue. Gue tabrak aja. Kenapa kayak gitu? Giling-giling kepala. Giling-giling kepala. Oh, makanya Helmi di kampus. Senangnya di anak-anaknya aja. Aci. Bersihin dulu. Aci. Azlan. Aci. Aci. Bersihin dulu. Aci. Dek. Dia bisa ngayap kah? Ini sedikit lagi, mau lagi. Sabar. Enaknya. Enak baik. Lucu. Kalau enak, punya deh. Udah kah? Azan. Ada misalnya benda posisi Azan. sama sana boleh itu apa kan Azan. kantok Kantuk dah jadi. ini mawang ya kasih mawang sih oke guys kami jalan Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.
Udah mentok. Udah mentok. Oh. Oh. Ada 3 hal yang menjadi catatan saya pada video kali ini. Yang pertama adalah jangan terlalu panik ketika anak yang akan tumbuh gigi itu mengalami demam panas. Jika Anda cemas, segera lakukan cek suhu badan sendiri di rumah atau periksalah ke bidan setempat. Yang kedua yang menjadi catatan saya adalah pembatasan penggunaan gadget. Pembatasan penggunaan gadget itu karena gadget dapat menyebabkan tumbuh kembang si anak itu menjadi terhambat. Karena pada usia anak 6-12 bulan itu dia itu meminta sesuatu dengan cara menangis. Nah, kemudian kalau tidak dibatasi maka dia akan terus meminta dan menangis. Ya, sedangkan yang ketiga, selama stimulasi dilakukan secara terus-menerus, kita masih percaya bahwa tidak ada yang terlahir bodoh, tapi karena pola asuh yang salah. Salam PKH, salam hebat. Nah, teman-teman, sudah bisa dipahami kan bagaimana cara menstimulasi anak usia 6-12 bulan? Intinya, yang pertama, proses stimulasi itu adalah proses mendekatkan atau memberikan interaksi, memberikan pelajaran, dan memasukkan memori-memori ke dalam bayi, dalam diri anak. Kemudian yang kedua, proses stimulasi itu harus sesuai dengan tahapan. Jadi tidak masalah atau jangan panik ketika anak Anda sedikit lebih lambat belajar berbicara, sedikit lebih lambat belajar berjalan selama tidak ada proses-proses yang terlewatkan. Misalkan dalam belajar berjalan, dia harus belajar merangkak terlebih dahulu, baru kemudian kita ajarkan untuk berjalan. Nah, yang misalkan dia agak sedikit terlambat berbicara, jangan panik ibu-ibu. Selama kita terus melakukan stimulasi dan menjauhkan atau membatasi penggunaan gadget pada anak, proses stimulasi yang tetap berjalan akan mempercepat dia untuk dapat merespon dan berbicara, merespon dan berinteraksi dengan diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan stimulasi itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan secara terus-menerus. Misalkan terus-menerus dan sesuai tahapan. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.